Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Pembelamu. Tuhan Pembelamu. Firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap bahaya, kesulitan, tantangan, tatkala Tuhan menyertai kami dan Tuhan membela kami, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kami mau belajar beriman tentang hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan pembelamu. Kita tahu dengan jelas dalam kitab Hakim-Hakim adalah sebuah kondisi bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menaklukkan Kanaan dan menaklukkan Filistin. Yang kemudian puncaknya adalah bagaimana Samson itu meruntuhkan dan menghancurkan seluruh orang Filistin dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kedua tangannya dan kekuatan fisiknya. Sekalipun Samson adalah hakim-hakim yang paling terkenal, namun juga pernah berbuat salah. Namun Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menyertai. Di sini kita bertemu dengan banyak pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, tatkala seseorang berserah kepada Tuhan dan melakukan bagiannya. Demikian juga pada bacaan yang kita baca tadi dalam Hakim-Hakim 11 ayat 20 sampai dengan ke-21. Di sini kita bertemu dengan bangsa Israel melewati daerah orang Amori. Dan Sihon itu adalah raja orang Amori. Dan firman Tuhan berkata, tetapi Sihon raja orang Amori itu tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui wilayah daerahnya. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya yang berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan masing-masing pihak, baik dari Israel maupun daripada orang Amori yang dipimpin oleh Sihon sebagai rajanya. Namun yang jelas bahwa ini adalah sebuah perjalanan pertempuran dan peperangan menghadapi berbagai macam bahaya. Dan di dalam ayat 21 dikatakan tatkala Tuhan menyertai orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Sahabat seperjalanan, ada banyak kisah di dalam Alkitab. Kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi ancaman, kita menghadapi kekhawatiran. Tatkala kita masuk ke satu wilayah yang baru, apapun bentuknya, ada banyak kesulitan dan tantangan. Kita bertemu bagaimana orang yang melakukan urbanisasi dari kampung, dari daerah ke kota, khususnya ke kota Jakarta, yang menjadi tempat di mana semua orang mengadu nasib dari berbagai tempat di Indonesia ke Jakarta. Karena Jakarta sebagai dikatakan itu impian masa depan. Impian masa depan, dan Jakarta sebagai kota terkaya dibandingkan dengan seluruh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Orang mengadukan di tengah-tengah banyak potensi peluang yang ada di kota Jakarta, namun juga bertemu dengan berbagai macam bahaya. Tidak heran dan begitu banyak orang yang terkena penipuan yang cari lapangan pekerjaan. Ternyata ada lowongan pekerjaan abal-abal, ada yang sampai di kota Jakarta kemudian akhirnya tidak bekerja dengan baik, tapi kemudian dimanfaatkan. Wanita-wanita muda yang dimanfaatkan. Kemudian juga lelaki-lelaki muda juga yang kemudian dibodohi, dimanfaatkan. Ada banyak kasus, sedemikian banyak orang yang berhasil, tapi juga sebagian kemudian pulang, kembali ke kampung tidak berhasil. Tapi ada juga kelompok yang terjerumus di dalamnya. Tatkala menghadapi bahaya sebagaimana bangsa Israel mau menduduki tanah Kanaan, menduduki tanah orang Amori, berhadapan dengan orang Filistin. Dan Alkitab mengatakan, sekalipun Raja Sihon, raja orang Amori, mengerahkan seluruh rakyatnya untuk menghancurkan siapa bangsa Israel yang masuk ke daerahnya. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan memberi kemenangan karena Tuhan membela.
Dan Tuhan memberikan seluruh tanah daripada orang Amori, bahkan seluruh rakyatnya menjadi bagian dalam kekuasaan daripada orang Israel. Sahabat seperjalanan, ini hanya sebagian kecil daripada perjalanan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberikan kemenangan demi kemenangan. Mengapa demikian? Karena di atas peperangan, atas hidup kita yang dalam keadaan sulit, yang saat sekarang kita tidak mengangkat senjata, kita tidak memanah, kita tidak berperang dengan senjata tajam, dengan senjata api. Namun itulah kehidupan. Peperangan demi peperangan. Tatkala kita berjalan sendiri, kita dengan kemampuan kekuatan sendiri, kita tidak akan sanggup. Karena kita tahu dengan jelas setiap bahaya mengancam itu seringkali tersembunyi, tidak terlihat, dikemas dalam bentuk penipuan, dikemas dalam bentuk hal-hal yang seakan-akan indah. Namun semuanya adalah jebakan dan jerat yang akan menghancurkan hidup kita dan menghancurkan masa depan kita. Tatkala kita bekerja sama, berbisnis dengan orang tertentu yang seakan-akan orang itu kelihatannya baik, namun sesungguhnya dia menipu kita. Sewaktu Tuhan membela kita, Tuhan pun akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita punya kemampuan membedakan apakah ini orang baik atau orang jahat. Apakah orang ini akan menjadi sahabat kita atau sesungguhnya orang ini harus kita jauhi, karena akan menimbulkan kerugian, kecelakaan. Di tengah teknologi yang semakin maju, maraknya penipuan, namun juga ada timbul orang-orang baik yang kemudian membongkar penipuan-penipuan yang ada. Sehingga kita menjadi jauh lebih cerdas tatkala ada edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, edukasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, edukasi yang dilakukan juga oleh keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Undangan-undangan pernikahan dalam bentuk undangan elektronik, tatkala kita diklik, ada seorang kemudian sampai mengalami kerugian sekian miliar karena membuka undangan pernikahan lewat undangan elektronik. Itu bahaya-bahaya yang ada pada saat sekarang. Yang tentunya bahaya itu berbeda pada zaman terdahulu. Memang peperangan musuh. Namun sewaktu Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan pun akan menolong kita dari berbagai macam bahaya. Dari berbagai macam serangan-serangan. Kita punya kekhawatiran dengan anak kita yang di luar kota, pasangan kita yang bekerja di luar kota. Semua kita hidup dikelilingi oleh bahaya. Namun satu perkara yang kita harus tahu, bahwa Allah menyertai kita. Allah membela kita dalam kesendirian, dalam kekurang pengalaman, dalam ketidaktahuan. Sewaktu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menolong kita. Hikmat Tuhan akan mencerdaskan kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang bahaya, mana jebakan, mana ini adalah sesuatu yang akan merusak hidup kita, atau mana sesungguhnya jalan yang Tuhan sediakan, jalan yang aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat di atas segala-galanya. Kalau saat ini kita menghadapi ketakutan-ketakutan karena ada musuh-musuh di sekitar kita, ada orang-orang jahat di sekitar kita, ingatlah bahwa Tuhan melindungi setiap perjalanan kita untuk menaklukkan Kanaan pada zaman sekarang, Filistin pada zaman sekarang, yang bentuknya berbeda tentu dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Namun satu perkara, sewaktu Tuhan membela kita, apa yang firman Tuhan katakan pada ayat 21? Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dan seluruh rakyatnya ke tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Tuhanlah pembela kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.